Polda Jawa Barat telah selesai menggelar pre-rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Egi pada Rabu 29 Mei malam. Ada 6 titik yang dijadikan sebagai tempat kejadian perkara. Di antaranya di depan SMP Negeri 11 Cibinong, warung nasi yang diduga tempat awal mula kasus pembunuhan. Kemudian cucian motor atau mobil di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Tempat nongkrong di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia, di Kecamatan Kesambi pula. Kemudian lokasi para pelaku yang merupakan anggota geng motor. TKP eksekusi kedua korban di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia. Warung sekitar Jalan Saladara, dan hingga yang terakhir di flyover Talun, perbatasan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon di Jalan Talun, Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon. Terlihat sejumlah kendaraan kepolisian dan Inafis tiba di TKP pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Prarekonstruksi ini menarik perhatian warga sekitar. Mereka datang untuk menyaksikan langsung prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pihak kepolisian tidak menampilkan tersangka Peggy Setiawan alias Peron dalam prarekonstruksi malam tadi. Namun hanya instruksi dari sebuah mobil jenis Hiace yang dikendarai oleh pihak kepolisian sebagai acuan alur cerita prarekonstruksi. Meski demikian, terdapat seseorang di dalam mobil yang menunjukkan lokasi-lokasi tersebut, tapi tidak diketahui siapa orang di dalam mobil itu. Direncanakan, kepolisian akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki pada hari Jumat 31 Mei 2024. Diri saya yang tugas dari pihak jalannya yang akan tiba rekonstruksi ini. Pembunuhan yang dilakukan di Jalan Majasa. Lalu Bisa diulang suaranya Kabupaten Cirebon. Ya, untuk warga sendiri saat ini sudah Gerak ibu bapak aja ya ini ya. Ini ya. Oke siap. Oke sejauh ini aman ya Pak? Polresta Cirebon dalam proses prarekonstruksi ini ada upaya penyemprotan berupa cat berwarna putih di pas aspal dengan tanah. Ini bang, ngerol bang, dirol bang. Tim Inafis. Ya gini nih ya. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, mengungkapkan prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina di Cirebon pada Rabu malam tidak menghasilkan apa-apa. Ia mengaku tidak mendapatkan informasi apapun dari pihak kepolisian terkait digelarnya prarekonstruksi tersebut. Dalam prarekonstruksi ini, keluarga Peggy Setiawan, yaitu Ibunda Peggy dan dua adiknya turut hadir. Mereka didampingi kuasa hukum Sugianti Iriani. Tony menjelaskan dari hasil prarekonstruksi malam tadi tidak menghasilkan apapun, sebab pihaknya belum bertemu dengan Peggy Setiawan dan juga belum melihat adegan yang diperagakan. Terkait rekonstruksi yang akan digelar polisi, Tony menjelaskan bahwa pihak kuasa hukum belum mendapatkan pemberitahuan dari penyidik Polda Jabar. Dalam rekonstruksi nanti, ia meminta polisi wajib menghadirkan tersangka dengan pendampingan kuasa hukum. Pendampingan tersebut dilakukan agar Peggy bisa protes jika terdapat adegan yang tidak pernah dilakukan. Terkait pelaksanaan prarekonstruksi, Ibunda Peggy, yaitu Kartini, kecewa karena tidak diberitahu sebelumnya. Keluarga Peggy yang datang ke tempat kejadian perkara mengaku tidak diberitahu mengenai pelaksanaan prarekonstruksi tersebut.
Mereka juga mengeluhkan Peggy yang diduga berada di dalam mobil namun tidak diturunkan oleh pihak kepolisian. Gimana Pak Tony? Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada. Ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Nah, kami mau nemui penyidikan kesulitan ini kan. Karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa kan itu. Jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya apa yang tidak Peggy lakukan ya disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak, fair, tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan, Pak? Iya, belum tahu. Makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Gitu ya. Jadi kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair. Gitu ya. Ya, Bu, pesan terakhir dari Peggy Setiawan sebelum ditangkap apa katanya Bu pesannya, Bu? Udah ngomong aja langsung. Ngomong aja, Bu, langsung. Dia sebelum ditangkap dia ngomong, "Mama, saya itu tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Mama, saya difitnah sama orang-orang," katanya. Ya udah Mama, saya terima dengan ikhlas. Biarlah Allah itu Maha tahu, Maha adil. Dia tidak tidur, Mak. Peggy barangkali sudah jalannya begini gitu aja lah. Saya nggak bisa ngomong. Bu, dengan adanya rekonstruksi ini kecewa nggak, Bu, dari pihak Sangat kecewa. keluarga? Kenapa, Bu? Kenapa kecewanya? Kenapa, Bu? Ketahuan. Ya, Pak. Ibu yakin Peggy ada di dalam sana, Bu? Nggak tahu. Ada di dalam mobil, Ibu yakin, Karena Bu? nggak dikasih tahu ya Bu ya? Iya. Nggak ada infonya. Tadi melihat anak Ibu nggak di dalam mobil ataupun di luar, Bu? Nggak tahu, nggak kelihatan. Tidak. Nggak kelihatan, Bu ya? Tertutup, Ayo, Bu ya? ayo, ayo, ayo. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Ya, Bu, pesan terakhir dari Peggy Setiawan sebelum ditangkap apa katanya Bu pesannya, Bu? Udah ngomong aja langsung. Ngomong aja, Bu, langsung. Dia sebelum ditangkap dia ngomong, "Mama, saya itu tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Mama, saya difitnah sama orang-orang," katanya. Ya udah Mama, saya terima dengan ikhlas. Biarlah Allah itu Maha tahu, Maha adil. Dia tidak tidur, Mak. Peggy barangkali sudah jalannya begini gitu aja lah. Saya nggak bisa ngomong. Bu, dengan adanya rekonstruksi ini kecewa nggak, Bu, dari pihak Sangat kecewa. keluarga? Kenapa, Bu? Kenapa kecewanya? Kenapa, Bu? Ketahuan. Ya, Pak. Ibu yakin Peggy ada di dalam sana, Bu? Nggak tahu. Ada di dalam mobil, Ibu yakin, Karena Bu? nggak dikasih tahu ya Bu ya? Iya. Nggak ada infonya. Tadi melihat anak Ibu nggak di dalam mobil ataupun di luar, Bu? Nggak tahu, nggak kelihatan. Tidak. Nggak kelihatan, Bu ya? Tertutup, Ayo, Bu ayo, ya? ayo, ayo. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Komnas HAM mengungkap alasan tim kuasa hukum Vina Cirebon untuk mendatangi kantor mereka pada hari Senin 27 Mei. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengatakan mereka mengadu ke Komnas HAM karena Ibunda Vina mengalami trauma selesai kasus pembunuhan sang anak viral akhir-akhir ini. Menurut Uli, mental Ibunda Vina terganggu karena harus mengingat lagi peristiwa 27 Agustus 2016 silam. Saat ini Komnas HAM sedang berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk menyediakan layanan trauma healing pada Ibu Vina. Komnas HAM juga bakal menemui Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Wiyagus pada Kamis hari ini untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan pertemuan dengan Kapolda Jawa Barat tersebut untuk memeriksa saksi-saksi dan pihak kepolisian yang berkaitan dalam kasus ini.
Ia menyebut pertemuan itu berkaitan dengan 2 aduan dugaan pelanggaran HAM dalam kasus Vina yang telah diterima oleh pihaknya. Diketahui sepasang remaja, Vina dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, menjadi korban pembunuhan disertai pemerkosaan sekelompok remaja lainnya di Cirebon, Jawa Barat pada 26 Agustus 2016 silam. Kasus tersebut kembali menjadi sorotan publik setelah terungkap adanya 3 pelaku yang diduga belum ditangkap polisi. Namun belakangan pihak kepolisian Polda Jawa Barat meralat hanya 1 orang, yakni Peggy alias Peron, yang menjadi DPO yang belum tertangkap dan mencabut 2 DPO yang sebelumnya telah dirilis. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, mengungkap fakta baru terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei. Hotman mengatakan 5 dari 6 terpidana kasus Vina membantah bahwa Peggy Setiawan terlibat dalam pembunuhan ini. Hal tersebut terungkap dari pemeriksaan terbaru terhadap terpidana kasus Vina sebelum penetapan tersangka terhadap Peggy dilakukan. 5 dari pelaku membantah Peggy terlibat. Sementara 1 pelaku lainnya mengakui keterlibatan pria asal Cirebon tersebut. Keluarga Vina pun meminta agar Polda Jawa Barat tidak terburu-buru dalam menetapkan tersangka. Hotman Paris yang membawa tim kuasa hukum serta sejumlah berkas kasus Vina awalnya mempertanyakan sikap dari keluarga Vina terkait perkembangan kasus tersebut. Kakak kandung korban, Marliana, mengatakan agar polisi sebaiknya tidak tergesa-gesa dalam melakukan dan menentukan tersangka. Hotman menegaskan bahwa sikap keluarga sejatinya terus mengawal kasus Vina. Walau demikian, keluarga Vina ingin meminta kejelasan terkait proses penyelidikan dan prosedur penetapan tersangka terhadap Peggy. Diberitakan sebelumnya, Polda Jawa Barat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Peggy disebut sebagai otak pelaku pembunuhan dalam kasus ini. Setelah penetapan tersangka, sejumlah pihak termasuk keluarga Peggy membantah bahwa yang bersangkutan terlibat dalam pembunuhan Vina. Keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kalau dikatakan belum tertangkap, kita masih bisa maklumi. Tapi kalau disiukan fiktif itu terlalu cepat. Terus apa artinya putusan pengadilan yang judulnya demikian berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan mengenai Peggy, tadi keluarga mengatakan periksa dulu, karena apa? Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka DPO, sudah di BAP 6 orang dari terpidana. 5 menyatakan tidak. 5 menyatakan bukan Peggy. Hanya 1 yang menyatakan Peggy. Artinya 5 lawan 1. Jadi mana yang benar? Itulah inti dari konferensi pers hari ini untuk menentukan sikap dari keluarga dan kuasa hukum atas perkembangan kasus Vina Cirebon. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi lainnya. Tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.